Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulainya video presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada diri saya sendiri, Khaidat Albatras, ada Yuda Abian, ketiga itu ada Atalarik Muhammad Sultan, yang keempat ada Torik Diaul Haq, dan yang kelima itu ada Dimas Agung Bowo. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang proses pengaliran minyak dan gas bumi, mulai dari reservoir di bawah permukaan hingga proses pengolahannya. Nah, selain itu, kami juga akan menjelaskan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pengaliran minyak dan gas bumi. Pemahaman mengenai proses ini sangat penting dalam industri perminyakan karena keberhasilan produksi sangat bergantung pada kemampuan fluida untuk mengalir secara efisien dari reservoir hingga ke permukaan. Minyak dan gas bumi tersimpan di dalam batuan reservoir yang berada ratusan hingga ribuan meter di bawah permukaan bumi. Reservoir merupakan batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas sehingga dapat menyimpan dan menghasilkan fluida. Di dalam reservoir terdapat minyak, gas, dan terkadang air formasi. Ketiga fluida tersebut berada dalam kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi. Proses pengaliran dimulai karena adanya energi alami dari reservoir. Energi ini berasal dari tekanan yang tersimpan selama jutaan tahun di dalam lapisan batuan. Ketika sumur dibor dan mencapai reservoir, tekanan di dalam reservoir lebih besar dibandingkan tekanan di dalam sumur. Perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan minyak dan gas bergerak menuju sumur produksi. Energi pendorong reservoir dapat berasal dari ekspansi gas, dorongan air atau water drive, serta kombinasi dari berbagai mekanisme lainnya. Setelah minyak dan gas bergerak melalui pori-pori batuan reservoir, fluida akan mengalir menuju lubang sumur yang telah dibor. Aliran fluida dari reservoir menuju dasar sumur terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara reservoir dan sumur. Semakin besar perbedaan tekanan tersebut, maka laju aliran fluida biasanya akan semakin tinggi. Setelah mencapai dasar sumur, fluida akan naik ke permukaan melalui tubing atau pipa produksi yang terdapat di dalam sumur. Pada tahap ini, minyak dan gas seringkali mengalir secara bersamaan dalam satu pipa. Produksi ini disebut sebagai aliran multifase karena terdiri dari lebih dari satu fase fluida. Seiring berjalannya waktu, tekanan reservoir dapat mengalami penurunan. Jika tekanan sudah tidak cukup untuk menggerakkan fluida ke permukaan, maka digunakan metode pengangkutan, yaitu melalui bantuan atau artificial lift. Contoh artificial lift yang umum digunakan adalah pompa angkut, electric submersible pump atau ESP, dan gas lift. Baik, selanjutnya ada pengaliran ke permukaan dan fasilitas pengolahan, di mana setelah keluar dari kepala sumur atau wellhead, campuran minyak, gas, dan air dialirkan menuju fasilitas pengolahan melalui flowline atau pipa alir. Kemudian selama proses pengaliran, operator harus memastikan tekanan atau P dan juga temperatur atau T tetap berada pada kondisi yang aman agar tidak terjadi gangguan pada sistem produksi. Nah, di fasilitas pengolahan, fluida akan masuk ke alat yang disebut separator, di mana separator itu sendiri berfungsi untuk memisahkan minyak, gas, dan air berdasarkan perbedaan sifat fisiknya. Nah, gas yang telah dipisahkan dapat digunakan lagi sebagai bahan bakar, kemudian diolah lebih lanjut atau kita jual ke konsumen. Sementara itu, minyak akan disimpan di tangki penampungan sebelum dikirim ke kilang, ataupun untuk di kilang itu untuk diolah menjadi berbagai produk seperti bensin, solar, dan bahan bakar lainnya. Untuk air hasil dari produksi itu akan diolah kembali atau diolah terlebih dahulu agar memenuhi standar lingkungan atau dapat diinjeksi kembali ke reservoir untuk membantu menjaga tekanan reservoir sehingga tidak ada limbah air yang bakalan terbuang. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses pengaliran minyak dan gas bumi. Faktor pertama adalah tekanan reservoir. Tekanan reservoir merupakan tenaga utama yang mendorong fluida mengalir menuju sumur. Semakin tinggi tekanan reservoir, maka semakin tinggi dan semakin besar pula kemampuan fluida untuk mengalir. Nah, faktor kedua adalah permeabilitas batuan.
Permeabilitas menunjukkan kemampuan batuan untuk melewatkan fluida melalui pori-porinya. Jika permeabilitas rendah, maka aliran fluida akan terlambat. Selanjutnya yaitu faktor ketiga adalah porositas batuan. Nah, porositas batuan menunjukkan jumlah ruang kosong dalam batuan yang dapat menyimpan minyak dan gas. Faktor keempat adalah viskositas minyak. Minyak yang memiliki viskositas tinggi akan lebih kental dan lebih sulit nih mengalir dibandingkan minyak yang encer. Faktor kelima adalah diameter dan kondisi pipa. Nah, pipa yang terlalu kecil atau mengalami penyumbatan akibat kerak-kerak atau korosi parafin maupun hydrate dapat menyebabkan penurunan laju aliran. Dan faktor berikutnya adalah faktor temperatur. Perubahan temperatur dapat mempengaruhi sifat fisik fluida dan juga menyebabkan terbentuknya endapan yang dapat mengganggu aliran. Setelah itu, kedalaman sumur juga berpengaruh. Sumur yang lebih dalam membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengangkat fluida ke permukaan. Terakhir nih, keberadaan air dan gas dalam jumlah tertentu juga dapat mempengaruhi karakteristik aliran di dalam sumur dan pipa produksi. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat kita pahami bahwa proses pengaliran gas dan minyak bumi dimulai dari reservoir, kemudian mengalir menuju sumur produksi, naik ke permukaan melalui tubing, dan selanjutnya dialirkan ke fasilitas pengolahan. Proses tersebut terjadi karena adanya perbedaan tekanan yang menjadi sumber energi utama bagi pergerakan fluida. Apabila tekanan reservoir menurun, maka diperlukan bantuan artificial lift agar produksi tetap dapat berlangsung dengan baik. Setelah mencapai permukaan, fluida dipisahkan dan diolah sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Kelancaran proses pengaliran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan reservoir, permeabilitas, porositas, viskositas fluida, dan temperatur secara kondisi perpipaan. Nah, dengan memahami proses dan faktor-faktor tersebut, kegiatan produksi minyak dan gas dapat dilakukan secara lebih aman dan efisien, dan juga kita harap dapat lebih optimal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.